Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 itu yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Adin Ridho Pramana dengan NIM 080212 819240019. Kemudian yang kedua itu ada Anissa Taskia Umami dengan NIM 080212 819240023. Kemudian untuk teman saya berikutnya itu ada Bayu Prayoga dengan NIM 08202213 819240065. Kemudian ada Nurjianti Hadatul IC dengan NIM 080212 819240037. Kemudian terakhir itu ada saudari Tiara Pela Permatasari dengan NIM 080213 819240063. Jadi pada pertemuan kali ini kami akan membahas dengan judul besar yaitu terkait dengan indeks Miller dengan beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada apa yang dimaksud dengan indeks Miller, kemudian juga penentuan indeks Miller pada suatu bidang, yang kemudian ada penggambaran bidang indeks Miller, kemudian ada penulisan bidang 7 sistem kristal, kemudian ada penurunan rumus Beck, dan yang terakhir itu ada bagaimana terjadinya simulasi sinar X atau simulasi terjadinya sinar X. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, pembahasan poin pertama yaitu terkait dengan pengertian indeks Miller. Di mana untuk indeks Miller itu merupakan suatu sistem notasi HKL, di mana untuk notasi HKL itu sendiri merupakan indeks Miller yang biasanya itu digunakan untuk menentukan orientasi sebuah kristal. Kemudian untuk indeks Miller itu pada kristalografi yang digunakan untuk menunjukkan kisi-kisi bidang dan arah dari sebuah kristal. Kemudian indeks Miller itu berhubungan dengan perpotongan bidang tersebut dengan suhu dari sebuah unit sel. Untuk penentuan indeks Miller pada kubik, yang pertama itu ada tata caranya ada tentukan titik potong antara bidang yang bersangkutan dengan sumbu-sumbu, bisa mungkin ada sumbu A1, A2, dan A3, atau sumbu-sumbu primitif dalam satuan konstanta lattice. Kemudian yang kedua itu tentukan kebalikan dari bilangan-bilangan tadi, dan kemudian tentukan 3 bilangan bulat yang terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama untuk indeks HKL. Kemudian untuk sistematika penulisan indeks Miller pada bidang ya, ada 3, yaitu indeks Miller untuk bidang HKL, kemudian ada indeks Miller untuk bidang-bidang yang ekuivalen karena kesimetrian, kemudian juga yang terakhir itu ada untuk bilangan negatif dalam indeks Miller dituliskan sebagai bar. Mungkin untuk poin kedua bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya di mana penentuan bidang indeks Miller. Yang pertama ialah perpotongan dengan titik potong ABCD di sumbu X tak terhingga Y, tak terhingga Z. Di mana tak terhingga itu diartikan dengan di mana potongnya itu tidak menyentuh bidangnya. Kebalikannya ialah 1 per X, 1 per tak terhingga, 1 per tak terhingga. Disederhanakan menjadi 1,0,0 dengan indeks Millernya 1,0,0. Untuk gambar kedua ialah perpotongan pada bidang ADEH di sumbu X, Y, tak terhingga Z. Dengan kebalikan 1 per X, 1 per Y, 1 per tak terhingga. Dan disederhanakan menjadi 1,1,0 dengan indeks Millernya 1,1,0. Selanjutnya, pada bidang ketiga, perpotongan titik ADG di sumbu X, Y, Z. Kebalikannya ya 1 per X, 1 per Y, 1 per Z. Dan disederhanakan menjadi 1,1,1 dengan indeks Millernya 1,1,1. Untuk gambar keempat, perpotongan di sumbu 1 per 2X, tak terhingga Y, tak terhingga Z, dengan kebalikan 1 per 1 per 2, 1 per tak terhingga, 1 per tak terhingga. Disederhanakan menjadi 2,0,0 indeks dengan indeks Millernya 2,0,0.
Untuk gambar kelima, pepotongan titik CDGH di sumbu minus X, tak terhingga Y, tak terhingga Z. Kebalikannya, 1 per minus 1,1 per 0, 1 per 0 dengan disederhanakan menjadi minus 1,0,0 dan indeks similarnya minus itu diubah menjadi bar sehingga min 1 bar, 0,0. Materi selanjutnya akan dilanjutkan. Di sini ada penggambaran bidang indeks Miller, yaitu yang pertama indeks Millernya ada 2, 3, dan 4, di mana penentuan dari indeks Miller ini dikebalikan dari titik potongnya, yaitu 1/2, 1/3, dan 1/4. 1/2, 1/3, dan 1/4 ini didapat dari resiprokalnya atau kebalikan dari indeks Millernya ini. Nah, untuk titik potongnya itu sendiri adalah 1/2X, 1/3Y, dan 1/4Z. Di mana di sini dilihat dari kursor, di sini adalah 1/2X, jadi setengah dari sumbu X ini dalam bidang. Lanjut ke 1/3Y, jadi cuman 1/3 dari sumbu Y-nya ini. Untuk 1/4Z ini, jadi 1/4 dari Z. Lanjut ke indeks Miller yang kedua, yaitu 1, 3, dan 2. Untuk aturan kebalikannya tadi sama dengan peraturan yang pertama, yaitu resiprokalnya atau kebalikannya, yaitu 1/1, 1/3, dan 1/2. Jadi titik potongnya itu 1/1 itu sama dengan 1, jadi ditulis dengan X saja. Lanjut di 1/3 ini 1/3 dari Y, dan 1/2 ini 1/2 dari Z. Dilihat dari gambar di sini, di kursor ini, jadi X-nya itu penuh. Jadi 1X ini sama saja X ini penuh. Lanjut ke Y, 1/3 dari Y. Untuk Z-nya itu sendiri adalah 1/2 dari sumbu Z ini. Lanjut yang ketiga, ada indeks Miller dari 2, 4, dan 5. Aturannya sama saja, yang dikebalikannya adalah 1/2, 1/4, dan 1/5. Jadi titik potongnya itu 1/2X, 1/4Y, dan 1/5Z. Terdapat dari gambar, jadi setengah dari sumbu X, 1/4 dari sumbu Y, dan 1/5 dari sumbu Z. Lanjut untuk materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan bidang 7 sistem kristal, di mana untuk kristal ini sendiri ditentukan atau digambarkan oleh sel satuannya, sedangkan untuk sel satuan itu sendiri ditentukan oleh besarnya sumbu kristal dari vektor A, vektor B, dan vektor C, serta pada sudut-sudutnya yang dituliskan dengan alfa, beta, dan gamma. Nah, untuk ilmuwan FC sendiri, dia telah membuktikan bahwa unsur simetri membatasi besar dan arah vektor A, vektor B, dan vektor C pada 7 susunan tertentu yang dinamakan 7 sistem kristal itu tadi. Kemudian untuk sistem kristal ini sendiri, apabila sel satuan dari sistem kristal ini diisi oleh atom ataupun bola keras dengan tidak merusak unsur simetri yang ada pada sebelumnya, itu dinamakan dengan Bravais kristal. Nah, Frankenheim dan Bravais juga membuktikan bahwa ketujuh sistem kristal ini memiliki 4 kisi Bravais dari penjelasan Bravais kristal yang sebelumnya. Baik, next. Di sini ada tabel dari 7 sistem kristal dan 14 kisi Bravais, di mana pada salah satunya pada kubik itu parameter kisinya nilai A sama dengan nilai B dan sama dengan nilai C. Nah, untuk sudut-sudutnya nilai alfa sama dengan beta sama dengan gamma dan nilainya itu 90 derajat. Untuk yang lainnya bisa dilihat pada tabel. Oke, next.
Ya, di sini ada perumusan untuk indeks Miller atau 7 sistem kristal tadi, di mana jika jarak pisah antara dua bidang kristal itu sendiri dilambangkan dengan HKL. Nah, HKL ini sendiri adalah notasi dari indeks Miller. Kemudian untuk HKL yang berturut-turut itu dilambangkan dengan D HKL. Dan untuk sistem kristal ini ada rumusnya untuk kubik dan untuk tetragonal dapat dilihat di slide. Baik, untuk materi selanjutnya persilakan. Baiklah, lanjut di penurunan rumus Bragg, yaitu rumus Bragg itu sendiri adalah sebuah hukum yang diciptakan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Sir William Henry Bragg dan anaknya Sir William Lawrence pada tahun 1913 yang mendeteksi bahwa terjadinya difraksi sinar X pada susunan sebuah kristal. Di sini ada skema dari sinar datang dan sinar pantul yang akan saya jelaskan. Ya, sebuah kristal ditembakkan oleh dua sinar yang sudut datangnya sama dengan sudut pantulnya, yaitu theta. Di sini dapat dilihat di kursor. Jadi sinar datang ini, sudut theta ini sama dengan sudut theta sinar pantulnya. Nah, sinar datang yang paling atas akan menumbuhkan titik Z dan kemudian sinar dipantulkan. Nah, sinar datang ini akan menumbuk titik Z dan akan dipantulkan. Begitu juga dengan sinar datang yang paling bawah, yang ini. Akan menumbuk titik C dan akan dipantulkan. Tetapi dengan tambahan jarak AC ditambah CB. Karena jarak tempuh sinar atas sama dengan jarak tempuh sinar bawah. Jarak yang sama ditunjukkan oleh batas ZA dan sama dengan ZB. Jadi jarak tambahan ini harus sama dengan sebuah integral atau penjumlahannya. Jadi N ini dikalikan dengan lambda, di mana N ini adalah jumlah ordernya. Terus yang lambda ini adalah panjang gelombangnya, agar kedua fase sinar menjadi tetap sama. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku, yang dimana segitiga siku-siku ini terdapat di skema tadi, yang titik ini ZA, C ke Z ini. Lanjut, kan di sini ada rumus sin theta. Dari rumus sin theta ini sendiri adalah AC per ZC, di mana sin ini adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi miring ini ZC itu sama dengan D, di mana D ini adalah jarak antar bidangnya atau celahnya. Jadi disederhanakan lagi menjadi D dikali sin theta sama dengan AC. Ini untuk persamaan yang kedua. Nah, dari gambar yang ini dilihat bahwa AC itu sama dengan CB. Maka persamaan satu menjadi persamaan satu tadi ialah N dikali lambda sama dengan AC ditambah CB. Diturunkan lagi menjadi N dikali lambda sama dengan 2AC. Karena AC tadi sama dengan CB kan, jadi 2AC saja. Itu untuk persamaan yang ketiga. Nah, kemudian persamaan ketiga ini disubstitusikan lagi ke persamaan kedua. Kedua ini D sin theta sama dengan AC. Jadi, D sin theta sama dengan setengah N dikali lambda. Disederhanakan lagi menjadi 2D sin theta sama dengan N lambda. Di mana D itu adalah jarak antar bidang, sin theta ini adalah sudutnya tadi, N adalah ordenya, yaitu jumlah-jumlah dari titik-titiknya tadi, dan untuk lambda itu sendiri adalah panjang gelombangnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi terjadinya sinar X.
Sinar X terjadi pada plak pemancar katoda yang dipanaskan dengan arus listrik bersuhu tinggi akan memancarkan elektron dan pancaran elektron itu akan semakin cepat jika beda potensialnya tinggi juga. Elektron yang menumbur anoda tadi terdapat pelindung lalu elektron yang mengenai pelindung tadi akan berhenti dan membentuk panas dan sinar X. Pelindung akan mencegah keluar sinar X hingga sinar X hanya dapat keluar melalui jendela pada yang ini, sinar X di sini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai simulasi terjadinya sinar X itu sendiri. Terima kasih. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan terkait dari materi indeks nilai yang kami jelaskan tadi. Kurang dan lebih yang mungkin mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.